Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, kami dari kelompok 15 mata kuliah wajib umum kewirausahaan, program studi fisika Universitas Airlangga. Pada kesempatan kali ini, kami akan menjelaskan mengenai rencana bisnis kami, yaitu aplikasi jasa titip. Bisnis model kanvas atau BMC ialah suatu kerangka kerja yang membahas model bisnis dengan disajikan dalam bentuk visual berupa kanvas lukisan agar dapat dimengerti dan dipahami dengan mudah. Model ini digunakan untuk menjelaskan, memvisualisasikan, menilai, dan mengubah suatu model bisnis agar mampu menghasilkan kinerja yang lebih optimal. BMC dapat digunakan untuk semua lini bisnis tanpa terbatas sektor usahanya. BMC sangat membantu untuk mempercepat proses analisis kekuatan dan kekurangan bisnis. Dengan mengetahui kekuatan dan kelemahan, maka analisis kebutuhan dan profit dapat dilakukan dengan cepat. Ada 9 elemen dalam BMC, yaitu yang pertama, customer segment atau segmentasi konsumen. Adalah elemen pertama yang harus Anda miliki dalam memulai bisnis model kanvas ini, yaitu menentukan segmen pelanggan mana yang akan menjadi target bisnis. Yang kedua yaitu value proposition atau proposisi nilai konsumen. Ini adalah sekat yang merupakan keunggulan produk. Apa saja sesungguhnya poin-poin yang dapat mendatangkan manfaat yang ditawarkan perusahaan bagi customer segmennya. Yang ketiga yaitu channel atau saluran. Ialah bagaimana Anda bisa menyampaikan produk Anda sampai hingga kepada konsumen. Keempat yaitu revenue streams atau sumber pendapatan. Revenue stream ini merupakan bagian yang paling vital di mana organisasi memperoleh pendapatan dari pelanggan. Yang kelima yaitu key resource, sumber daya, yaitu sekat dalam bisnis model kanvas yang berisikan daftar sumber daya yang sebaiknya direncanakan dan dimiliki perusahaan untuk mewujudkan value proposition mereka. Keenam yaitu customer relationship atau hubungan konsumen. Ini merupakan elemen dalam contoh bisnis model kanvas atau bisnis model kanvas di mana perusahaan menjalin ikatan dengan pelanggannya. Yang ketujuh yaitu key activities atau aktivitas yang dijalankan. Ini merupakan semua aktivitas yang berhubungan dengan produktivitas bisnis yang berkaitan dengan sebuah produk, di mana kegiatan utamanya yaitu menghasilkan proposisi nilai. Yang kedelapan yaitu key partnership atau kerjasama. Elemen ini berfungsi untuk pengorganisasian aliran suatu barang atau layanan lainnya. Dan yang terakhir yang kesembilan yaitu cost structure atau struktur biaya. Elemen terakhir ini tak kalah penting dalam bisnis model kanvas, yaitu struktur pembiayaan bisnis. Jenis bisnis dan alasan. Jenis bisnis yang sedang kita jalankan merupakan jenis bisnis jasa, di mana kami memberikan pelayanan jasa yang akan kita gunakan. Diperuntukkan untuk konsumen yang ingin membeli barang-barang diskon. Alasan kami mengembangkan bisnis ini adalah di masa pandemi sekarang ini membuat mall dan toko yang menjual barang-barang mengadakan sale agar barangnya bisa laku terjual. Namun, para calon pembeli juga merasa bahwa pandemik seperti ini sebaiknya di rumah. Namun, mereka juga ingin membeli barang yang bermerek dengan harga yang terjangkau karena adanya diskon tersebut. Selain lebih baik di rumah dan ada beberapa alasan lain yaitu waktu dan jarak. Oleh sebab itu, kami mengembangkan bisnis just tip ini agar orang-orang yang mempunyai kendala tersebut dapat dengan mudah mendapatkan barang yang ia inginkan. Yang keempat adalah segmen pasar. Segmen pasar yang kami tuju adalah satu pria atau wanita. Kemudian individu dengan rentang usia mulai 19 sampai 30 tahun. Serta aktif di media sosial seperti Facebook, Instagram, YouTube, dan akun sosial media lainnya. Kemudian daya beli middle high. Familiar dengan transaksi online. Selanjutnya shoppers yang menyukai proses belanja yang simple. Kemudian pemburu diskon dan mencari produk asli dari suatu tempat. Yang kelima yaitu value proposition. Value proposition yang kita gunakan untuk menjalankan bisnis kita yaitu ada 5 poin. Yang pertama kebaruan, yaitu kita dapat mempermudah penyedia jasa dan pengguna dalam melakukan setiap transaksi dan adanya jaminan pengguna tidak hit dan run. Yang kedua kinerja, tidak hanya penjual dan pembeli yang dapat melakukan transaksi ataupun chatting, melainkan customer care dari aplikasi yang kita buat dapat memantau segala aktivitasnya sehingga pembeli dapat merasakan aman dalam bertransaksi, dan apabila konsumen merasakan chat yang lambat dari penjual, maka customer care dapat membantu mengatasinya. Yang ketiga yaitu customization.
Produk-produk yang kami tawarkan kebanyakan berupa barang diskon, di mana kami mampu memenuhi kebutuhan pengguna yang ingin mendapatkan barang bagus tanpa harus keluar rumah dan mengeluarkan biaya yang lebih. Yang keempat yaitu getting job done. Customer tidak perlu khawatir adanya tindak kecurangan dan harga just tip yang mahal. Selain itu, customer juga akan mendapatkan pelayanan yang cepat dan pembayaran yang mudah dengan transaksi di aplikasi kami. Yang kelima yaitu kenyamanan. Kami akan sebaik mungkin untuk melakukan tingkat kenyamanan agar customer kita puas terhadap pelayanan just tip yang sedang kita lakukan, di mana adanya customer care tersebut. Selain itu, kami akan mengemas sebaik mungkin dengan menggunakan bubble wrap sehingga barang yang dibeli nantinya sampai ke konsumen dengan baik dan selamat. Untuk selanjutnya, yaitu Customer Journey. Dalam melakukannya, kami mempunyai 5 poin penting agar Customer Journey ini dapat terlaksana dengan baik. Poin-poin tersebut antara lain, 1. Awareness, yaitu mengenalkan jasa yang kita cetuskan kepada konsumen yang awalnya tidak tahu adalah dengan cara membuat iklan melalui media sosial. Meminta bantuan kepada keluarga dan teman-teman terdekat sambil memperkenalkan jasa yang kita cetuskan dan meminta tolong kepada mereka untuk menyebarluaskan informasi tersebut. Hal ini dikarenakan media sosial banyak digunakan di kalangan masyarakat dan pasti akan banyak yang akan mengetahuinya. Untuk yang kedua, yaitu consideration. Kami dapat menunjukkan keunggulan yang menonjol dari aplikasi yang kita tawarkan daripada yang telah ada sebelumnya. Misalnya, aplikasi terpercaya dikarenakan setiap penggunanya harus melakukan verifikasi terlebih dahulu dan mencantumkan alamat kantor perusahaan dari aplikasi tersebut. Dan apabila customer terlalu jauh dari lokasi, maka kami akan menyediakan layanan pengaduan bagi customer yang mempunyai kendala. Untuk yang ketiga, yaitu research. Pertama, melakukan cara endorse kepada selebgram atau dengan bantuan orang-orang terdekat. Cara yang kedua, yaitu dengan meminta bantuan teman maupun keluarga terdekat, yaitu dengan cara membuat video mereka sedang melakukan transaksi dengan menggunakan aplikasi yang kami tawarkan dengan diupload ke media sosial kami yaitu YouTube, atau kami membuat iklan di YouTube maupun di Instagram. Untuk yang keempat, yaitu purchase. Kami memberikan semaksimal mungkin pelayanan terbaik, yaitu dengan menyediakan pembayaran yang mudah dijangkau dengan banyak orang. Memperhatikan akses pengiriman, di mana akses kurir pengiriman yang mudah dijangkau oleh masyarakat dan nyaman serta aman ketika barang yang mereka pesan tiba di tujuan. Untuk yang kelima adalah review. Para customer memberikan review kepada barang yang telah dibelinya, agar seseorang dari pelaksana just tip ini mendapatkan penghargaan yang tinggi dari kantor pusat aplikasi, agar dipakai lagi untuk just tip yang selanjutnya. Keenam yaitu customer relationship. Dalam melaksanakan customer relationship, kami mengutamakan 4 poin penting. Yang pertama yaitu relation. Dengan membangun hubungan yang baik, maka pelanggan akan merasa nyaman, percaya, dan bertahan menggunakan layanan jasa ini. Melakukan hubungan dengan pelanggan dapat dengan cara menjalin komunikasi yang baik, diantaranya yaitu memberikan ucapan pada hari-hari besar, memberikan ucapan selamat ulang tahun, dan memberikan ucapan terima kasih setiap pelanggan melakukan transaksi menggunakan layanan just tip ini. Yang kedua yaitu referrals, memberikan program member get member. Member yang sudah menggunakan aplikasi ini akan mendapat voucher potongan harga atau voucher cashback pada transaksi selanjutnya. Sedangkan untuk member baru yang juga akan mendapat voucher potongan harga atau voucher cashback pada transaksi pertamanya dengan nilai yang lebih tinggi. Retensi atau giveaway. Aplikasi layanan jasa titip ini dapat mempertahankan pelanggannya agar tidak mencari yang lain. Ini dapat dilakukan dengan cara memberikan promo kepada pelanggan. Misalnya, promo potongan harga ongkos kirim, memberikan promo cashback, memberikan potongan harga jasa penyedia jasa kirim. Pada event-event tertentu dapat memberikan semacam giveaway, barang atau voucher belanja. Recovery. Dalam aplikasi layanan jasa titip ini, kami menyediakan kolom keluhan konsumen yang akan dijaga kecepatan serta ketepatan responsivitasnya maksimal 2 kali 24 jam. Memberikan diskon khusus kepada pelanggan yang telah terdaftar sebagai member dan berdasarkan seberapa besar uang yang telah dibelanjakan pelanggan. Kami juga akan membuat mekanisme agar konsumen yang sudah lama tidak menggunakan jasa kami tetap mendapatkan informasi mengenai retensi yang kami adakan. Selanjutnya yaitu cost structure dan revenue dari bisnis ini. Yang pertama, revenue dari bisnis ini yaitu yang pertama, biaya admin atau pemotongan beberapa persen dari penjual setiap adanya transaksi jasa titip, yaitu sebesar 2,5% dari setiap transaksi. Selanjutnya yaitu iklan yang dilakukan oleh toko-toko yang sedang diskon, terus kemudian jasa kirim, terus jasa keuangan atau dompet digital dan sebagainya. Untuk biayanya yaitu sebesar kurang lebih 500.000 per hari. Selanjutnya yaitu cost structure dari bisnis ini. Di antaranya yaitu membayar gaji pegawai. Untuk membayar gaji pegawai ini, perkembangannya menyesuaikan dengan jumlah konsumen yang didapat. Semakin banyak konsumen, maka gaji yang diberikan kepada pegawai maka akan semakin tinggi. Selanjutnya yaitu membayar biaya iklan ke media, misalnya iklan ke TV, YouTube, atau TikTok dan media sosial yang lain. Nah, ini dibatasi sekitar 1 juta per bulan. Strategi distribusi dan pemasaran. Adapun strategi pemasaran yang kami lakukan adalah 1. Melalui teman ke teman, memperkenalkan jasa, dan meminta tolong kepada mereka untuk menyebarluaskan informasi melalui media sosial atau langsung bertatap muka. Yang kedua, yaitu konten marketing. Misalnya, menjelaskan detail mengenai layanan yang diberikan dari aplikasi tersebut, menjelaskan testimonial atau pengalaman konsumen saat menggunakan layanan.
Untuk yang ketiga, yaitu menyajikan konten visual. Dalam strategi pemasaran, orang akan lebih tertarik apabila tampilan visual akan lebih cepat tertangkap daripada yang banyak tulisan. Namun, tetap diperhatikan juga relevansi antara gambar dan tulisan. Yang keempat, mengiklankan melalui sosial media, misalnya YouTube, Instagram, Twitter, dan lain-lain. Melakukan endorse pada selebgram atau yang lainnya. Oke, sekian dari pemaparan mengenai rencana bisnis dari kelompok 15. Kami mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Dan terima kasih karena telah menyimak sampai akhir. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.